Alhamdulillah PLTS di rumah emak saya pakai lithium bekas JTE, udah sejak zaman corona nih, masih awet, baterainya masih awet karena bebannya juga ya cuma Bandung lagi mendung. Jam 1 cuma 41 watt hours. Sementara semalaman butuhnya 140. Penggunaan semalam paling di 140 sampai 150 watt hours. Inilah guys kondisi rumah emak saya di Bandung yang tinggal sendirian di masa tuanya. Buat antisipasi PLN mati gitu ya, jadi saya pasangin PLTS. Ini di ruang makan nih ya, ada 2 lampu, 1, 2. Kemudian di dapur juga sama, tuh 3 watt sama lampu LED. Ini udah zaman corona kalau nggak salah nih, masih nyala lampunya. Jadi terang terus karena beliau udah 80 tahun ya. Jadi kadang ditemenin kakak, kadang malam kalau kakaknya balik ke rumah berarti kan sendirian. Jadi ini harus lampunya terang terus gitu ya. Kalau lagi sendiri biasanya kalau mati lampu kasihan kalau gelap gitu ya, takut jatuh, risiko tinggi kalau udah sepuh. Nah ini dengan di dalam berarti ada 1, 2, 3, nanti di ruang tengah juga ada 1 lampu 3 watt. Lampunya merek lupa saya nih. Ini masih awet sampai bulan Juni 2024 ya, udah lebih dari 2 tahun kali. Sampai saya males buat ngoprek-ngoprek PLTS saking kalau udah terpasang udah autopilot aja nih. PLTS di rumah emak ini nggak ada yang ngontrol karena cuma saya doang yang masang gitu ya. Kakak-kakak saya di Bandung juga nggak berani ngoprek, jadinya autopilot. Jadi aman sebenarnya, asal kondisi panel dan input outputnya terjaga. Saya mau jajan bacang dulu ya. Kalau di Bandung dingin gini enaknya jajan bacang panas. Nah ini oret-oretan 2023 nih. Jadi dulu pakainya 24 volt karena nambah baterainya. Ini bekas apa ya, lupa saya nih. JTE, saya pakai yang Live PO4 JTE generasi lama yang ukurannya masih gede-gede. Tadinya cuma 12 4 sel, ditambah 4 lagi jadi 28 sel, makanya diganti ke sistem 24. Kemudian ya ini nih, karena emak saya sendirian, jadi kalau di atas 28, 26, 28 kondisi normal. Nanti kalau lagi musim kemarau biasanya nih di atas 29, 30 biasa saya minta MCB di sini buat emak saya matiin biar nggak overcharge gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kejadian overcharge sih. Yang kejadian itu malah defisit ya, karena lampunya banyak, misalkan lagi mendung tidak baterainya habis malah gitu, dan ngeprotek si BMS nya. Nah jadi ini udah full PLTS sebetulnya dengan 8 sel lithium bekas JTE. Ini 1 lampu di ruang tengah. Kemudian di outdoornya ada beberapa pakai LED sih buat ngirit ya. Nah ini nih, rumahnya udah tua renta,
juga. Belum ada rezeki buat ngebenerin. Ini cuma lampu satu yang bulat ini. Ya buat rumah ortu mah asal terang aja. Ini sudah berapa bulan gak ke Bandung, udah jadi hutan lagi aja nih halaman ya. Nenek-nenek tinggal sendirian, anak-anaknya gak ada yang bisa beresin rumahnya gini nih. Aduh, tiap ke Bandung tuh cuma beresin kebun doang ya, di indoornya nggak pernah kesentuh. Nah, jadi buat penerangan dengan 8 sel untuk rumah ukuran ini, tanahnya itu 140 meter ya, di Perumnas zaman lama gitu. 8 sel itu udah cukup untuk menerangi rumah ukuran 100 meter persegi, itu udah cukup lah kalau cuma lampu doang. Saya udah lama nggak update PLTS-nya. Udah setahun ini mungkin udah mulai males ngoprek PLTS. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya litiumnya masih awet atau enggak, alhamdulillah masih awet ya. Kuncinya adalah kita harus ngukur berapa produksi dari panel dan berapa pemakaian selama 1 malam gitu. Jadi input dan outputnya itu dijaga biar seimbang. Nah, kita lihat nih untuk kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini LED-nya ya, LED-nya ada 1, 2, 3, 4, di dalam 6 LED. Kemudian lampu bulatnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lampu bulat. Ini yang 3 watt dan ada yang 5 atau 9 watt. Nah, untuk total kita lihat di wattmeternya ya. Nah, ini teman-teman, total lampunya itu 12 watt, sekitar 12-13 watt ya. Pemakaian 1 ampere, 11 jam 24 menit, 143 watt hours. Bisa aja bagus. Nah, jadi untuk rumah ukuran 100 sampai 140 meter, total lampu terpasangnya 12 volt, hampir 11 jam 30 menit lah ya, dari maghrib sampai sekarang nih setengah 6. Dibutuhkan sekitar 145 watt hours. Nah, dengan 140 watt hours itu kita tinggal ngukur aja produksi dari panel sehari bisa berapa gitu ya, buat nanti disimpan di baterai pack seperti ini. Nih udah bertahun-tahun nih kondisinya nggak berubah gini ya. Ini yang DC doang, ini yang pakai inverter, tapi ini jarang dipakai untuk inverternya. Coba, nah kalau mau pakai lampu ini, lampu AC juga bisa. Kita lihat nih, inverter nggak nambah ya, inverter nggak narik ke DC sini ya. Inverter tuh dari output controller paling di sini. 18 watt kalau kita pakai inverter dan
lampu AC-nya nih, lampu meja ini paling juga 7 watt. Kalau kita matiin nggak pakai inverter, full DC doang, kita cek nih ya, paling 12 atau 13 watt. Oke, saya matiin inverternya. Nah, kalau inverter dan lampunya dimatiin itu cuma 9,5 kalau di sini nih ya. 9,5 ditambah perabot yang ngidupin ini nih. Ini tuh namanya apa ya, step down 12,6. Jadi antara 10 sampai 12 watt. Kita nyalain lagi ya. Nah, kayak gini. Ini harusnya lebih rapi lagi ya. Cuma tiap ke Bandung waktunya nggak pernah udah kesita ngurus kebon gitu, jadi nggak sempet ngoprek lagi. Ini 2 baterai ini masih nganggur nih. 2 baterai lithium ini ya, ini nganggur karena ini harus nggak beda sama si JTE nih, pakai sekrup baut gini. Saya lebih gampang untuk pasang kabel. Kalau ini bongkaran dari baterai packnya itu harus disolder, nggak ada baut-bautnya ya. Jadi saya nggak ngerti masangnya, nggak bisa nyolder, nggak bisa pakai solder biasa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk PLTS sederhana, untuk sistem penerangan itu buat saya yang nggak ada basic listrik, nggak ngerti elektronik, sebetulnya kita bisa gitu ya. Dari zaman corona dulu saya ngoprek PLTS ya, alhamdulillah sih. Ini tinggal dirapiin sih ya, biar nggak babalatak begini. Yang penting ini buat kedaruratan aja. Ini tadinya mau bikin buat baterai pack buat camping kalau kita camping bawa satu modul gini buat sekedar ngecas HP gitu ya. Nah, mungkin bisa nih modal pakai inverter yang murah meriah. Saya udah nggak update nih, udah hampir setahun nggak ngoprek, jadi nggak tahu nih harga sekarang berapa, perabot berapa gitu. Udah lagi demotivasi buat ngoprek per PLTS-an gitu ya. Jadi sejak PLTS di rumah emak saya pakai lithium bekas JTE, udah sejak zaman corona nih, masih awet, baterainya masih awet karena bebannya juga ya cuma penggunaan semalam paling di 140 sampai 150 watt hours. Nah, ini 140 watt hours ini bisa buat 6 lampu LED 6 lampu LED dan 6 lampu yang bulat ya. Jadi karena saya udah dari bulan Oktober 2022 sudah sudah kena PHK. Nah, jadi nggak sempat ngoprek ini. Lagi belajar muterin dulu duit pesangon, belajar investasi dulu, biar ya begitulah ya, kuadran hidupnya berubah. Jadi kita harus survival dulu gitu ya. Jadi nggak sempet fokus ke PLTS lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti di semester 2 kita rapiin, kita belajar lagi ngoprek buat diaplikasikan ya. Karena di tahun kedua habis PHK mulai goncang ya, mulai goncang dalam arti biasanya kita dapat bulanan, sekarang naik turun. Nah, itu harus ada sumber pemasukan lagi yang lebih stabil gitu ya,
biar kalau kurva S-nya lagi turun kita bisa bikin kurva S yang kedua gitu ya. Oke, mungkin itu update baterai bekas ZTE. Mungkin ini udah jarang nih ya baterai ZTE ini nih yang segede gini. Sekarang rata-rata bongkarannya seperti ini nih. Apalagi nanti ada Starlink. makin hancur aja tuh bisnis BTS ya. Udah ada Starlink nggak perlu baterai gini nih, makin murah kali. Ya, Telkom kemarin di di DPR udah ngaku mereka kalau tidak dilindungi dengan regulasi bakal kolaps gitu ya, karena Starlink teknologinya udah beda. Mereka nggak bisa ngebentung kemajuan teknologi karena existing yang sekarang pun operator seluler itu kan cuma pengguna teknologi dari luar. Kalau dari luar berubah, tatanan dunianya berubah, mereka juga kolaps juga gitu ya. Jadi bakal menarik nih perbongkaran baterai bekas BTS kalau nanti BTS-nya trafficnya turun dan pindah ke Starlink semua. Waduh. Mantep lah, kita bakal dapat limpahan baterai bekas BTS yang berlimpah gitu ya. Kuasai dulu yang penting ilmu dasar PLTS-nya biar suatu saat perabot-perabotnya makin murah kita udah bisa memaksimalkan ya. Mungkin itu dulu lah ya. Mudah-mudahan nih beberapa hari di Bandung bisa ngulik-ngulik ngerapiin PLTS dan mungkin kita belajar masang-masang lagi nih. Udah lama banget nggak ngoprek PLTS. Yang di rumah di Jakarta di Bekasi Pondok Gede juga yang off gridnya udah nggak pernah saya oprek karena satu baterainya kayaknya udah error, nggak pernah ada 4 sel, yang satu kayaknya udah down. Nah harusnya sih ini dibongkar ya, yang errornya tidak dirangkai, jadi harus pakai yang sistem 12 volt. Kalau yang 2 baterai atau 3 mungkin masih bagus buat sekedar lampu penerangan, karena sering dipakai saat kemarau buat kompor induksi mungkin ya. Jadi baterai akinya yang non lithium itu jadi cepet kolaps. Kuncinya mungkin itu ya, kalau PLTS yang cuma 4 kali 100 ampere itu nggak kuat buat beban-beban yang gede gitu ya, untuk kompor induksi segala yang nyedotnya gede dan agak Spartan. Karena kalau kompor induksi itu kan masak misalkan 30 menit, nah itu agak berat. Tapi kalau buat pompa air yang cuma 5 sampai 10 habis itu berhenti, itu masih awet. Dan sekarang tagihan listrik saya nih udah mulai naik lagi ke 400-500 ribu gara-gara PLTS-nya nggak pernah dioprek lagi. Dulu bisa di bawah 200-150 gitu ya. Nah ini udah mulai naik lagi nih. Saya biarkan PLTS-nya nggak dimaksimalkan, jadi cuma tersisa off grid doang tuh yang masih jalan ya. Off grid, on grid. Yang off gridnya udah nggak saya oprek gitu ya. Belum ada dana buat beli pengganti baterainya soalnya gitu. Oke, mungkin itu update kondisi PLTS di rumah emak saya di Bandung ya. Kita mau jalan-jalan dulu nih, nyari sarapan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuncinya jangan sampai input dan output dari produksi tidak imbang ya, biar PLTS-nya bisa autopilot. Ada sinar matahari bentar nih. Agenda
Bandung kali ini nebang lagi nih pohon tin yang udah pada nggak jadi panelnya. Ini yang satu 120 watt peak, yang satu 60 watt peak di seri. Aduh, Bandung lagi mendung. Jam 1 cuma 41 watt hours. Sementara semalaman butuhnya 140.